Pak Raden, kalau melihat target pertumbuhan ekonomi bahkan hingga 7 hingga 8% oleh pemerintah berikutnya, Anda lihat apa sih yang membuat pertumbuhan ekonomi kita hanya berkisar di 5% selama 10 tahun terakhir ini? Apakah memang juga salah satunya karena banyaknya bencana yang terjadi seperti pandemi misalnya? Saya pikir kita nggak bisa berkelit dengan bencana lagi ya. Artinya kan meskipun sebelum bencana pun kita di 5%. Kemudian sesudah bencana tentu kita sempat turun pada saat bencana terus naik sempat mendekati 6%, tapi kemudian kembali ke 5%. Jadi ada memang secara struktural yang kita harus jawab untuk kita bisa bertumbuh di 7%, apalagi 8%. Pertama adalah bahwa dari sisi tingkat investasi kita ini, kita harus tingkatkan. Dengan investasi terhadap PDB sekarang 30%, maka tidak mungkin kita bertumbuh di 7, apalagi 8%. Kita membutuhkan tambahan sekitar 12% PDB. Jadi mungkin 12% PDB itu hitung-hitungan saya bisa sekitar tambahan 200 billion dolar per tahun. Ya 200 billion itu sekitar 3.000 triliun lah per tahun tambahan investasi. Ya, untuk kita bertumbuh menjadi itu. Jadi tambahan investasi menjadi penting. Yang kedua adalah yang mungkin kita sudah sering mendengarkan I-Core. I-Core itu adalah bagaimana setiap pertambahan daripada output itu atau PDB itu ya berapa investasi yang dibutuhkan. Kalau sekarang I-Core kita itu 6, artinya untuk mendapatkan 1% PDB dibutuhkan 6 unit kapital. Itu harus diturunkan. Jadi artinya kita menggunakan modal itu atau kapital itu lebih efisien, ya. Dan alokasinya harus diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan dampak yang sangat luas. Saya katakan itu dampak luas itu adalah broad-based sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja luas dan juga middle class yang cukup besar. Hanya dengan cara itulah saya pikir kita bisa mencapai 7-8%. Nah, kalau kita lihat sekarang ini seperti yang kami katakan tadi, investasinya jauh dari situ. Jadi harus ada peningkatan investasi. Yang kedua adalah seperti yang kita lihat juga sekarang ini, bagaimana supaya efisiensi daripada penggunaan kapital itu lebih baik. Dan ini termasuk juga efisiensi dari pelayanan pemerintah di situ. Karena pemerintah bisa saja menjadi problem di dalam menjawab efisiensi penggunaan daripada kapital. Yang ketiga adalah yang juga kita lihat tadi, kita nggak bisa menggantungkan ekonomi kita hanya kepada 1-2 sektor. Karena penduduk kita, masyarakat kita terlampau besar. 280 juta, jadi kita harus menciptakan sekitar 3,5 sampai 4 juta ya, lapangan pekerjaan setiap tahun. Jadi kalau hanya kepada satu sektor saja, dan terutama sektor mineral, menurut kami tidak memadai. Ya. Jadi kita harus menjadi broad base, dan juga sektor itu juga harus formal sektor. Dan yang kita sebutkan broad base sektor itu sektor yang berdampak luas besar itu salah satunya adalah manufaktur dan logistik dan services. Itu utamanya. Jadi memang kita harus mengevaluasi kalau memang kita ingin bertumbuh 7-8%, lakukanlah peningkatan daripada investasi, perbaikilah efisiensi penggunaan daripada modal itu termasuk efisiensi dari pelayanan pemerintah. Kemudian investasikanlah modal yang ada itu kepada sektor-sektor yang berdampak luas, yang bisa menarik banyak orang bekerja dan juga mendorong sektor-sektor lain untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Baik, perluasan sektor yang menjadi kunci, jangan hanya sektor-sektor komoditas saja yang menjadi fokus pemerintah berikutnya.